Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang antibiotik ya. Di sini sering kita memberikan antibiotik ya. Ada yang sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali, gitulah. Ada yang sampai 5 kali juga ya. Cara menentukan pemakaian antibiotik itu sehari sekali atau 2 kali sehari itu dengan ini ya, kita lihat lama kerja dari antibiotik itu sendiri ya. Kita ambil contoh aja amoxicillin ya. Amoxicillin kan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari berarti lama kerja dari amoxicillin itu selama 8 jam ya. Jadi 24 jam. Kita kan sehari semalam itu 24 jam. Jadi 24 jam dibagi 8. Jadi aturan minumnya jadi 3 kali sehari ya. Ada yang 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari berarti lama kerja dari antibiotik itu selama 12 jam ya. Berdasarkan lama kerja dari antibiotik itu sendiri ya. Contohnya seringnya sih ya Cefadroxil ya, biasanya di sini kita gunakan 2 kali sehari ya. Di situ kita mau ini menentukannya tuh berdasarkan lama kerjanya tadi ya, 24 ya, 24 jam sehari semalam kan dibagi 12 jadi dapat 2 ya. Jadi aturan minumnya 2 kali sehari. Yang sehari sekali itu berarti lama kerja dari antibiotik itu 24 jam ya. Di sini juga sering ada yang nanya, "Dok, kenapa itu pemakaian antibiotiknya harus sesuai aturan?" Karena kalau tidak sesuai aturan, bakteri atau virus itu cuman lemah atau nggak mati ya. Jadi contohnya di sini aja ya, kita ambil yang lebih gampangnya 2 kali sehari ya. Kita minum jam 1 ya. Harusnya kita minum lagi kan jam 1 pagi. Seandainya kita ambil jam yang gampang lah ya, dari jam 1 ke jam 1 sore lagi harus kita minum ya. Di sini kita nggak minum tuh sore tuh. Jadi bakteri yang harusnya itu mati, jadi karena kita nggak minum, dia jadi kuat gitu. Jadi bisa menyebabkan resisten istilahnya ya. Resisten itu sebenarnya kebal. Jadi kebalan itu bakteri itu terhadap antibiotik yang kita berikan itu. Ada lagi yang nanya, ya, "Dok, amoxicillin kan 3 kali sehari. Biar saya cepat sembuh, boleh nggak dok minumnya 4 kali sehari ya?" Di sini sih boleh-boleh aja meminum 4 kali sehari, cuman dari segi ekonomis tidak ekonomis ya, karena kan antibiotik itu masih bekerja selama 8 jam ya. Jadi kalau kita minum 4 kali sehari itu ya berarti kan kita 6 jam harus minum lagi tuh, udah minum lagi percuma gitu, percuma, nggak ada fungsinya. Jadi obat itu masih bereaksi di tubuh kita, tiba-tiba kita minum aja gitu, minum lagi gitu, jadi percuma, nggak ada efek sampingnya, malah kita rugi kan. Rugi harus beli antibiotik yang banyak, jadi beli obatnya lebih banyak gitu ya. Di sini juga ada yang nanya ya, "Dok, pemakaian antibiotik itu berapa lama sih dok?" gitu ya. Di sini pemakaian antibiotik ya minimal 3 hari ya. Kalau 3 hari tidak sembuh dengan antibiotik itu atau tidak ada perubahan, jadi kita ganti antibiotiknya jenis yang lebih ini ya. Berarti kalau untuk lebih pastinya sih kita anjurin untuk periksa lab ya, untuk menentukan bakteri apa yang terdapat dari tubuh pasien itu yang demam, yang menyebabkan dia jadi sakit gitu. Jadi kalau 3 hari nggak sembuh atau 3 hari tidak ada perubahan, tidak membaik gitu, cenderung kita untuk nganjurin periksa lab. Cuman sering pasien menolak ya.
karena kan periksa lab dengan alasan mahal gitu, jadi mereka sering menolak. Itu mah ya paling kita ganti lagi atau kita periksa untuk ininya ya, untuk lebih pastinya gitu dengan pemeriksaan fisik. Tapi pemeriksaan fisik itu sebenarnya tidak akurat ya, beda akuratnya sama pemeriksaan lab ya. Di sini juga ada yang nanya ya, dok, ini pemakaian antibiotik berapa lama sih dok gitu, berapa lama maksudnya dia udah minum berapa, seandainya udah berbulan-bulan gitu ya. Sebenarnya kalau pemakaian antibiotik itu nggak boleh lebih dari ini ya, maksimal lah gitu ya, dari 14 hari ya. Jadi minum antibiotik itu 14 hari, kalau nggak sembuh ya berarti kemungkinan ya bukan, nggak sesuai lah gitu, nggak sesuai dengan antibiotiknya. Makanya ya kalau nggak periksa lab ya kita cari yang lebih kuat lagi antibiotiknya gitu, kalau pasien menolak atau enggak. Tapi ya kalau udah 14 hari sakit sih mending periksa gitu ya, untuk ininya kan sakit kan nggak enak gitu, sakit nggak enak apalagi sampai udah 2 mingguan gitu. Untuk memastikannya lebih baik periksa lab lah gitu ya. Kayaknya apalagi Pak mau ditanya sekitar antibiotik lagi ini tadi ini ya, berapa hari udah ya ini ada berapa jenis antibiotik dok? banyak banget deh. Atau kalau per dosisnya atau ya aturan minumnya ya, sering aturan minum tuh sehari sekali, 2 kali sehari, 3 kali sehari, ada yang malah 5 kali sehari gitu ya. Banyak deh antibiotik itu ya. Makanya kalau beli sendiri itu ya menyebabkan resisten ya seperti itu, karena minumnya nggak sesuai dengan lama kerja obat itu. Jadi disitulah dokter ya mempelajari antibiotik itu bedanya sama orang awam gitu. Di sini membedakannya ya untuk lama kerjanya kita pelajari itu, lama kerjanya, jenis-jenisnya, kira-kira ini lama kerjanya segini ya. Ini untuk menentukan yang cocok enggaknya, penyakitnya apa gitu, tepat sasarannya itu juga ya. Kayaknya cukup sampai di sini aja ya. Berarti untuk memastikan jenis virusnya harus dicek lab ya dok ya, biar tepat dosis atau tepat antibiotiknya, ininya jenis bakterinya, tepat jenis antibiotik pengobatannya yang diberikan, jenis antibiotik yang harus diberikan gitu. Untuk lebih pastinya memang pemeriksaan lab ya. Cuman ya gitu ini ya, masyarakat kita cenderung menolak untuk saya anjurin pemeriksaan lab itu, seringnya ya menolak. Jadi saya ibaratnya di situ dari gejala-gejala juga ya alhamdulillah sih, kadang ada yang cocok gitu, dari situ aja. Tapi untuk memang lebih pasti, makanya ya kalau di rumah sakit kan begitu datang kita langsung periksa lab itu, udah memang mereka jadi pengobatannya udah inilah sesuai gitu, sesuai dengan antibiotik yang diberikan ya. Jenis bakteri yang ditemukan kan udah jelas itu bakteri apa, jadi kan tepat sasaran lah untuk membunuh bakteri itu, bakteri atau virus itu ya. Memang itulah bedanya ya praktek di rumah biasanya sama rumah sakit. Makanya kalau rumah sakit kan begitu datang periksa lab langsung sembuh gitu. Kalau dokter yang kayak seperti saya ini yang praktek di rumah ini ya ibaratnya masih meraba-raba ya, cuman mengandalin dari pemeriksaan fisik, dari gejala yang diungkapkan pasien, keluhan-keluhan. Makanya ya di sini juga perlunya ya pasien untuk ini ya komunikasi, menjelaskan penyakitnya sejelas-jelas mungkin gitu ya, biar dokter itu bisa menentukan diagnosa yang tepat untuk pengobatannya gitu. Sampai di sini dulu kayaknya ya.
kita tentang antibiotik. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau senang dengan tentang YouTube saya ini, tolong di like dan subscribe ya, biar saya semangat untuk memberikan ilmu-ilmu yang saya dapat di waktu kuliah atau waktu-waktu seminar itu ya. Cukup sekian.